Ya teman-teman, ini adalah akses masuk menuju lokasi pengerjaan tol di Kolong Kabun, Nagari Sungai Bulu Selatan ya teman-teman, di STA 14.500. Nanti kita ke sana ya. Kita lihat ini adalah akses jalannya. Ini lahan yang sudah ditimbun ya teman-teman, yang di sebelah kiri saya ini. Ya, tadi kita masuknya di simpang flyover Kayu Kapur ya teman-teman. Ya, kita lihat ini barusan ditimbun ya teman-teman, barusan ditimbun dan diratakan ya. Kita lihat ini ya. Sebelumnya ini adalah lahan yang bekas rawa-rawa ya teman-teman, dan area persawahan, sehingga ya kita lihat ini banyak sekali bekas-bekas yang pancang ya, yang pancam yang ditanamkan di lahan sebelah sini ya. Kita lihat teman-teman. Ya, kita lihat ini adalah bekas tiang pancang ya teman-teman. Ini bekas tiang pancang juga ini. Ya, kita lihat sebelah sini ya teman-teman. Ya, ini adalah bekas tiang pancang, dan tanahnya di sekitar kawasan ini dibongkar lagi, ditimbun lagi ya, dibongkar kemudian ditimbun lagi ya. Nah, ini kita lihat bekas tiang pancang yang ditanam di kawasan ini, karena tanah di sini sangat lunak teman-teman, sangat lunak, dan bekas rawa-rawa dan juga bekas area persawahan ya. Kita lihat arah ke selatan sana, area persawahan masyarakat sangat luas sekali ya teman-teman. Ya, sepertinya inilah rencana pengerjaan saluran air ya teman-teman ya. Kita lihat ini, tapi sepertinya agak terlalu kecil atau gimana ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saja bisa mengalirkan air yang ya dari arah sawah di sebelah sana ya teman-teman ke sebelah sini ya. Mudah-mudahan saja tidak mengganggu areal pertanian masyarakat ya. Ini adalah besi yang pancang juga sepertinya. Ya, kita lihat ini bekas potongan dari tiang pancang ya teman-teman ya. Kita juga kurang mengerti betul nih kenapa dipotong dan ditimbun lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada teman-teman yang lebih tahu, mungkin bisa menjelaskan lebih rinci ya teman-teman. Oke teman-teman, dan sanak sadunya kita nanti lanjut. Sekarang kita lanjut ke arah selatan, ke STA 14.500 atau 400 kayak kalau tidak salah. Oke, kita lanjut.
Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi pengerjaan tol di kawasan Korongkabun Nagari Sungai Bulu Selatan di STA 4+500 ya. Kita lihat beberapa alat berat atau mesin untuk melakukan pengeboran di lahan tol ini masih standby di sini ya teman-teman. Karena memang di sini lahannya bekas rawa-rawa dan lunak sekali bekas sawah masyarakat. Jadi perlu dilakukan banyak pemasangan tiang pancang atau paku pasak bumi ya. Kita lihat beberapa mobil pribadi masih standby, tapi kita tidak melihat aktivitas pekerjaan di kawasan ini. Ya, kita cuma melihat ada satu eskavator ya. Kita lihat di ujung sana ya teman-teman. Kita bisa lihat satu eskavator melakukan kegiatan aktivitas pengerjaan merapikan timbunan di sekitar tebing jalan tol ini. Ya, cuma satu ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan pengerjaan para pekerja mulai berdatangan atau melakukan aktivitas seperti biasa agar jalan tol Padang Sicincin ini, terutama di kawasan ini, bisa lebih cepat selesainya teman-teman. Ya, perlu juga kami informasikan bahwa mungkin kita semua sudah tahu bahwa penting sekali jalan tol ini untuk mengurangi kemacetan yang sangat luar biasa sekali, terutama pada lebaran kali ini ya teman-teman, dan juga mungkin pada lebaran tahun sebelumnya terjadi kemacetan yang sangat luar biasa sekali, terutama di jalan lintas Padang Bukit Tinggi ya teman-teman. Dari Padang Bukit Tinggi yang jaraknya cuma 100 km lebih ya teman-teman. Tuh kalau hari-hari biasa atau waktu normal biasa ditempuh cuma dalam waktu 1,5 jam atau 2 jam paling lama. Tapi pada waktu lebaran kali ini jaraknya bisa kita tempuh mencapai 10 jam lebih ya teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali dan membuat masyarakat atau para perantau yang pulang kampung menjadi kesal ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita doakan jalan tol ini menjadi solusinya untuk mengurangi kemacetan. Ya, tapi kita agak pesimis juga ya teman-teman. Kalau seandainya jalan tol ini selesai nantinya, apakah bisa mengurangi kemacetan? Karena pintu keluarnya, pintu exit tolnya nanti di sekitaran Kayu Tanam ya teman-teman, atau sebelum Lembah Anai. Nah, nanti keluarnya di sana, nanti kendaraan tentu akan bertumpuk lagi ke sana dan terjadi kemacetan, karena memang areal yang paling macet itu sekitar dari Kayu Tanam sampai ke Padang Panjang atau Bukit Tinggi. Ini Bukit Tinggi adalah area-area yang cukup parah sekali macetnya. Jadi sepertinya tol seksi 2 dari Sicincin sampai ke Bukit Tinggi itu adalah seksi yang sangat krusial sekali ya teman-teman untuk mengurangi kemacetan. Tapi ya sayang sekali ya, seksi 2 sampai seterusnya sampai seksi 5 kalau tidak salah itu ditunda untuk sementara. Ya, sangat disayangkan sekali. Ya, mudah-mudahan pemerintah pusat ya bisa mengucurkan atau menganggarkan kembali pembangunan jalan tol seksi 2 sampai seterusnya sampai Pangkalan ya teman-teman. Oke teman-teman dan sanak sadonyo, cukup sekian dulu video singkat dari kami mengenai update terkini pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sesi 1 Padang Sicincin di kawasan Korongkabun Nagari Sungai Bulu Selatan pada hari ini Minggu, masih suasana lebaran tanggal 8 Mei 2022. Ya, kita lihat tadi sudah mulai aktivitas pekerjaan jalan tol di kawasan ini, walaupun cuma baru satu alat berat eskavator yang bekerja merapikan tanah timbunan di sekitar tebing jalan tol. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ya makin banyak para pekerja yang mulai masuk bekerja melakukan pekerjaannya di kawasan ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih.
Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.